Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan Sugimin Channel. Kali ini Sugimin Channel akan membagikan berita terbaru mengenai pendaftaran PPPK 2022. Maka dari itu simak videonya sampai selesai, biar Bapak Ibu semua paham mengenai beritanya. Selamat! Guru honorer P1 tak dapat penempatan di PPPK 2022, ini kabar gembira dari Kemendikbud, segera cek. Gurubisa.com, guru honorer yang masuk dalam kategori P1, tapi belum dapat penempatan pada pengadaan PPPK 2022, jangan sedih. Karena Kemendikbud punya kabar terbaru. Pihak Kemendikbud rupanya terus memikirkan nasib guru honorer P1 pada PPPK 2022, tapi belum mendapat penempatan, padahal formasi masih tersedia. Masalah P1 soal penempatan pada PPPK 2022 ini, masih membuat kalangan guru honorer prioritas pertama merasa gusar. Tak sedikit dari mereka yang bertanya, mengapa pelamar belum mendapat penempatan, padahal jelas-jelas formasi masih ada. Mereka merasa banyak keganjilan pada perekrutan ASN PPPK tahun ini. Pertanyaan yang mendasar, kok bisa pelamar tidak mendapat penempatan, padahal formasi masih tersedia? Tidak heran jika para pelamar terus mempertanyakan hal tersebut. Menanggapi permasalahan yang tengah terjadi, Ditjen GTK Kemendikbud RI Andika Ganendra pun angkat suara. Dihimpun dari YouTube Abil Maiwa Channel, Andika menyampaikan, bagi P1 yang daerahnya membuka formasi, maka panitia akan menghubungi kembali jelang akhir pendaftaran, yakni sekitar tanggal 10 November. Jadi, saat pelamar tidak mendapat formasi, sedangkan di daerahnya masih tersedia, maka silahkan menunggu hingga menjelang akhir pendaftaran, untuk dihubungi oleh pihak panitia. Perlu diketahui, salah satu penyebab adanya P1 PPPK Guru 2022 yang tidak mendapat penempatan, padahal di instansinya masih tersedia formasi, besar kemungkinan, karena pelamar belum lakukan verval ijazah di info GTK. Pasalnya, jika tidak melakukan verval ijazah, maka secara otomatis, hal itu akan berdampak pada akun SSC ASN pelamar. Penyebab lainnya, bisa karena adanya kekeliruan atau tidak adanya data dari pelamar di Dapodik. Untuk itu, pelamar diimbau untuk melakukan pemeriksaan kembali verval ijazah dan datanya di Dapodik. Bila di instansi masih ada formasi dan pelamar yakin bahwa seharusnya mendapat formasi, tetapi malah tidak dapat, maka sebaiknya periksa dahulu data di Dapodik. Namun perlu dicatat, imbauan tersebut berlaku jika formasi masih tersedia di instansi. Bila formasi di instansi tidak tersedia, maka Panselnas tidak bisa berbuat apa-apa. Peringatan: salah klik bisa auto gagal. Ini penjelasan kategori P1, P2, P3 dan umum di PPPK Guru 2022. Pendaftaran segera ditutup, jangan keliru ya. Gurubisa.com, salah klik bisa auto gagal. Simak penjelasan kategori P1, P2, P3 dan umum di PPPK Guru 2022. Jangan sampai keliru ya. Pendaftaran PPPK Guru 2022 masih berlangsung sejak tanggal 31 Oktober tahun 2022. Rencananya, pendaftaran akan ditutup pada tanggal 13 November tahun 2022. Bagi guru honorer yang ingin mendaftar PPPK 2022,
Harus cermat dalam melakukan pendaftaran di website sscasn.bkn.go.id. Sebab, salah klik bisa membuat data tidak bisa diterima penyelenggara seleksi PPPK 2022, alias bisa auto gagal. Para guru honorer saat mendaftar akan diberikan pilihan kategori P1, P2, P3 dan umum. Tapi ini tidak bisa sembarang pilih. Kesalahan dalam klik pilihan bisa membuat data tak diterima alias auto gagal. Nah, biar tidak salah, yuk simak penjelasan kategori P1, P2, P3 dan umum berikut. Pertama, kategori pelamar prioritas 1P1. P1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk JF Guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Kategori P1 ini tidak akan melalui tes, namun langsung penempatan. Tapi ada urutan yang ditetapkan dalam penempatan, yaitu 1. Guru THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru tahun 2021. 2. Guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru tahun 2021. 3. Guru lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru tahun 2021. 4. Guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru tahun 2021. Kedua, kategori pelamar prioritas 2P2. P2 merupakan guru THK 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori pelamar prioritas 1. Ketiga, pelamar prioritas 3P3. P3 adalah guru non-ASN yang tidak termasuk dalam kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Keempat, pelamar umum. Pelamar umum terdiri dari guru lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek dan guru yang terdaftar di Dapodik. Sebagai informasi tambahan, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkap bahwa pada PPPK Guru 2022 terdapat 319.000 formasi. Di setiap daerah jumlah formasi PPPK 2022 akan berbeda-beda, sebab yang mengajukan jumlah formasi merupakan pemerintah daerah. Tahun lalu sudah ada sekitar 300.000 guru honorer menjadi PPPK dan tahun ini alhamdulillahnya semakin banyak Pemda yang bersemangat mendukung, sehingga kita dapatkan formasi sekitar 319.000, kata Menteri Nadiem dikutip dari Antara. Setelah memahami kategori P1, P2, P3 dan umum pada PPPK Guru 2022, para guru bisa mendaftar melalui website SSCASN. Demikian informasi salah klik bisa auto gagal, simak penjelasan kategori P1, P2, P3 dan umum di PPPK Guru 2022. Jangan sampai keliru ya. 5 poin PPPK Guru 2022 dari gaji hingga pengangkatan P1, DPR Dede Yusuf sampaikan ini, penting. Gurubisa.com, PLT. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani telah melakukan rapat dengar pendapat RDP, dengan DPR dan menghasilkan 5 poin kesimpulan terkait gaji hingga pengangkatan pelamar prioritas 1P1 PPPK Guru tahun 2022. Kesimpulan yang dihasilkan dari RDP tersebut diharapkan dapat menjadi kabar baik bagi seluruh honorer yang mengikuti seleksi PPPK Guru tahun 2022.
Di mana permasalahan yang terjadi saat ini adalah ada beberapa PPPK guru selama tahun 2022 tidak mendapat gaji karena terjadinya miskomunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian ada pula permasalahan P1 yang lulus passing grade, tetapi belum mendapat penempatan dan justru harus turun prioritas. Berbagai permasalahan terkait PPPK guru tahun 2022 diharapkan dapat diselesaikan pada tahun ini. Apa saja 5 poin kesimpulan yang dihasilkan? Berikut ini hasil RDP Komisi 10 DPR RI dengan Kemdikbud pada tanggal 3 November tahun 2022. Poin pertama, DPR meminta Kemdikbud berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri untuk memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK yang bersumber dari APBN dengan skema pembayaran yang jelas. Seharusnya gaji PPPK guru diberikan dari pemerintah pusat dan tunjangan harus diberikan dari pemerintah daerah, namun hal ini masih menjadi kendala. Harus diselesaikan lintas kementerian, kata Dede Yusuf dikutip ayobandung.com dari akun YouTube Komisi 10 DPR RI Channel. Poin kedua, DPR meminta Kemdikbud menyusun alur penyelesaian guru honorer dengan dilengkapi data jumlah sekolah, kebutuhan, dan dampaknya bagi satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Tolong selesaikan masalah hijrahnya guru-guru swasta ke PPPK, jumlahnya ternyata cukup besar 60%, ucapnya. Dede mendapat pengaduan, sekolah swasta yang telah memiliki guru terbaik malah banyak yang pindah ke negeri menjadi PPPK, sehingga mereka harus mencari pengajar baru. Dengan banyaknya guru swasta yang berhasil menjadi ASN di negeri dapat menimbulkan dikotomi dengan guru honorer. Sementara yang guru-guru negeri tidak mau hak-hak mereka terambil oleh guru swasta, jelasnya. Poin ketiga, DPR meminta Kemdikbud menyampaikan laporan berkala setiap 2 minggu mengenai penyelesaian hasil seleksi tahun 2021 dan perkembangan tahapan seleksi PPPK guru tahun 2022. Poin keempat, DPR mengusulkan penyelesaian guru honorer dan PPPK langsung di bawah koordinasi Wakil Presiden agar dapat diselesaikan secara komprehensif. Namanya tim percepatan pengangkatan guru dan pendidik, ucapnya. Dede menilai tanpa adanya pembentukan tim tersebut permasalahan terkait penyelesaian guru honorer akan berlarut-larut dan saling lempar tanggung jawab. Poin kelima, DPR meminta Panselnas menyelesaikan hal-hal berikut ini terkait PPPK guru paling lama akhir tahun 2022. A. Mengeluarkan SK bagi guru yang lulus seleksi PPPK tahun 2021 dan mendapat formasi sebanyak 21.343 dari total keseluruhan 293.860 guru. B. Mengangkat 15.415 dari total keseluruhan 293.860 guru yang telah terbit NIP, tetapi belum diangkat PPPK oleh Pemda. C. Mempercepat proses verval berkas untuk penerbitan NIP bagi 5.312 dari total keseluruhan 293.860 guru. D. Menyelesaikan 24.876 guru P1 yang lulus passing grade, tetapi belum mendapat penempatan dan 41.892 guru yang tidak tersedia formasi yang masih memerlukan koordinasi dengan Pemda. Karena mereka sudah 1 tahun lebih menunggu penempatan dan pengangkatan, dan banyak di antaranya juga mereka bahkan sudah tidak menerima gaji, kata Dede. Dede menyebutkan, banyak guru swasta yang telah mengikuti seleksi PPPK tahun 2021 sudah dikeluarkan dari sekolah dan tidak menerima SK serta gaji.
Demikian informasi 5 poin hasil RDP Komisi 10 DPR RI dengan Kemdikbud terkait PPPK Guru tahun 2022. Demikian berita terbaru yang bisa Sugimin Channel bagikan. Bagi Bapak Ibu yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Biar Bapak Ibu semua dapat berita-berita terupdate dari channel ini. Cukup sekian, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.